Menulis karya atau membuat karya itu salah satu spirit mengisi kemerdekaan di abad 21 ini, di era Indonesia kemerdekaan di usia 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Jumpa lagi dengan saya, Mas RH, di channel MA Miftahun Aja, di Halo. podcastnya MA Miftahun Aja. Kali ini kita akan ngobrol ini kaitannya di bulan Agustus tentu adalah tentang kemerdekaan. Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Kebetulan di samping saya ini adalah guru pendidikan Pancasila ya. Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Nah, beliau namanya Akmal Firmansyah. Akmal Firmansyah SPD. Beliau juga sedang menempuh pendidikan S2 di UNY. Kita doakan mudah-mudahan lancar. Support. Amin. Semoga juga dapat MPD. Baik, terima kasih kehadirannya. Terima kasih Pak. Pak Kompas ya. Mas aja kali ya. Mas Akmal ini ya. Ya, Pak Dayat juga keren luar biasa. Kita mau ngobrol ini Agustus lah ya, tema-tema tentang kemerdekaan kan. Sudah banyak lomba ini Pak kayaknya Pak. Sudah banyak lomba di RT saya itu sudah banyak lomba-lomba. Tadi malam ada lomba ketok palu. Ketok palu. Palu hakim loh. Kirain mau ngetok palu ke hakim. Ya, kebetulan kita kan di pondok pesantren ya. Iya, betul. Madrasah ini. Saya kita ingin tahu nih menurut sudut pandangnya Mas Akmal, santri itu harus gimana ini, terutama dalam hal kemerdekaan. Bagus ya. Kemerdekaan Republik Indonesia ini kita sudah usia ke 81 ya Pak Dayat. 81 tua ya. Sudah tua, mau menuju 100 tahun. Nah, kehidupan di pondok juga harus tetap semangat ya. Bukan hanya sebatas ngaji-ngaji biasa atau hanya berpisah dari orang tua tidur di pondok tidak, tetapi harus spirit mengisi kemerdekaan Indonesia itu harus tetap ada. Spiritnya, semangatnya. Spirit semangatnya yang pertama adalah bagaimanapun ketika di dunia pondok itu harus mempunyai karya. Karya itu bisa bermanfaat untuk kemerdekaan kita. Misalkan anak-anak pondok di MA Miftahun Aja ini sudah sangat banyak menulis artikel jurnal Pak. Oh, menulis artikel ya? Menulis artikel jurnal. Karena kita kan sudah bisa menulis. Sudah banyak tulisan ya. Kita dikenal dengan madrasah riset ya, sekolah riset. Ya, ada unggulannya menulis artikel jurnal, mempunyai karya jurnal ya. Juga anak-anak juga mempunyai karya buku ya. Ketika mereka sudah punya karya tersebut bisa dibaca oleh orang luar ya, bahkan sesama pelajar se-Indonesia, itu spirit pendidikannya dapat ya, untuk menghargai para pahlawan yang sudah gugur ya. Kita bayangkan ketika di era penjajahan dahulu, untuk sekolah saja itu perjuangan Pak. Perjuangan. Bahkan pihak pribumi yang katakan kita orang Indonesia asli, untuk sekolah itu dibeda-bedakan oleh para penjajah ya. Ada yang sekolah khusus para pribumi, ada yang sekolah khusus para bangsawan, itu dibeda-bedakan. Tetapi di kemerdekaan ini kan tidak ada perbedaan Pak. Semua kaya, miskin, putih, hitam, laki-laki, perempuan, tidak ada perbedaan ketika di sekolah, mendapatkan fasilitas yang sama. Sehingga menulis karya atau membuat karya itu salah satu spirit mengisi kemerdekaan di abad 21 ini, di era Indonesia kemerdekaan di usia 81. Di usia 81 dan ini mungkin bisa yang dilakukan santri ini ya. Iya. Mungkin bisa dipertajam lagi kaitannya menghargai pahlawan. Betul. Mereka kan sudah mengorbankan nyawa ya, tenaga dan semuanya. Gimana untuk santri saat ini harusnya cara menghargainya itu seperti apa? Kalau kan salah satunya tadi ya, bisa menulis dan sebagainya, berkarya lewat karya tulis. Mungkin ada hal lain yang harus dilakukan. Untuk melakukannya mungkin dari konsep yang paling sederhana ya, yang diajarkan oleh para pahlawan ya, seperti kita dimulai dari menghafal nama pahlawan yang sudah berkorban ya, mulai dari tokoh proklamator itu siapa, tokoh pendidikan Indonesia itu siapa ya, itu kita juga harus benar-benar pahami, mengenal. Jangan sampai anak-anak kita itu lebih hafal para tokoh K-pop
para tokoh-tokoh misalkan luar negeri ya. Banding pada kita ya, Bung Karno, Bung Hatta itu harus benar-benar ditanamkan jiwa-jiwanya. Kita tahu juga sejarah cerita Bung Hatta ya, ingin membeli sepatu saja, ingin membeli jam tangan misalkan, itu pada saat itu tidak mampu membeli, bukan dalam arti tidak punya uangnya, tapi mereka lebih berusaha untuk bersikap rendah hati, bersikap tidak boros, bersikap tidak hedon. Itu yang dicontohkan oleh Bung Hatta. Kenapa? Jika di era saat ini kan lebih terkenal para pejabat itu mempunyai harta yang luar biasa, menunjukkan jamnya, menunjukkan sepatunya, menunjukkan kekayaannya. Tetapi para tokoh-tokoh banding pada kita itu mengajarkan kita tuh lebih hemat ya, lebih mengelola uang itu lebih bijak, apalagi di era tidak kepastian saat ini, dolar naik dan lain-lain, sehingga anak pondok itu harus bisa memanage uang dengan baik. Sehingga cara menghargai tokoh pahlawan dimulai dengan mengamalkan karakter baik yang tokoh pahlawan itu contohkan ya. Kalau dibalik ya, ini kan bisa menerawang nggak? Kalau jadi pahlawannya, mereka sebenarnya mengharap dari apa ke kita gitu. Ke kita, betul. Apa punya harapan nggak mereka itu? Ya Pak Dayat, keren sekali pertanyaan ini ya. Tapi jangan mati dulu ya. Misal ya andai kata. Kalau mungkin ada tulisan-tulisan ya, betul. Mungkin ada tulisan yang para tokoh itu tuliskan harapan mereka ke depan penerusnya itu harus seperti apa gitu. Betul. Mungkin saya masih teringat dengan kata-kata Bung Karno ya. Bung Karno itu kan pernah berkata ya, perjuanganku itu lebih mudah karena melawannya para penjajah. Sedangkan perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Nah, fakta apabila Bung Karno saat ini masih hidup dan melihat kondisi negara saat ini, mungkin beliau akan sangat-sangat sedih dan menangis. Melihat Indonesia dengan kondisi saat ini, hutannya kita dibabat diganti dengan sawit, ekonomi kita rupiahnya sangat-sangat anjlok ya, di era saat ini sudah 16.000 ya Pak ya. Kemudian pendidikannya saat ini juga memang pendidikan di Indonesia sudah mulai rada berkembang maju, tetapi untuk akses kesetaraan dan lain-lain juga masih perlu diperhatikan. Sehingga harapannya apabila para tokoh pahlawan itu masih hidup dan melihat bangsa kita ya, harapan mereka itu pertama satu ya, stop dan cegah korupsi. Ya, dengan stop dan mencegah korupsi dari berbagai bidang ya, bahkan mengutip kata-kata Prof Mahfud ya, jika tidak ada yang korupsi di Indonesia, maka semua rakyat Indonesia, bahkan bayi yang baru lahir pun di Indonesia mendapatkan gaji 20 juta Pak. Kabupaten gaji Bapak sudah 20 juta belum Pak? Tapi satu bang saja ya. Semoga ya ini dengan podcast ini pemerintah bisa lebih sadar ya, melihat rakyat-rakyatnya di bawah sini masih sangat membutuhkan ya. Ini cerita suara rakyat kecil. Ya mungkin itu Pak, sehingga stop korupsi, cegah korupsi ya, untuk pesan kepada negara kita ya, lebih memanage keuangan negaranya lebih diperhatikan nanti. Ini kaitannya dengan semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme. Generasi muda, generasi penerus kan harus punya semangat nasionalisme. Betul, harus. Sebenarnya seperti apa? Santri harus seperti apa? Memiliki semangat nasionalisme yang seperti apa? Semangat nasionalisme di kehidupan pondok pesantren ya, mungkin semoga tidak terjadi di pondok kami ya, Imam Miftahun Najah, insya Allah sudah tidak ada yang radikal Pak. Sehingga nasionalisme itu kan berkata dari nasionalis dan isme ya. Nasionalisme itu mencintai negaranya dengan sepenuh hati ya, tanpa hal-hal yang embel-embel yang lain. Murni nothing tulis dari hati, kita memperjuangkan negara. Nah tujuannya apa? Tujuannya sampai itu kita di Imam Miftahun Najah itu kita berikan ekstrakurikuler tapak suci. Kita berikan ekstrakurikuler yang sifatnya untuk meningkatkan jiwa nasionalismenya, disiplinnya, pramuka itu sangat-sangat cinta tanah air ya. Dengan adanya bela diri dan pramuka tersebut, santri itu bisa untuk membentengi diri sendiri dari kejahatan ya. Nasionalisme itu juga kompleks Pak. Ketika kita bisa menjaga perdamaian,
bisa menjaga keamanan, itu juga nasionalismenya juga datang. Sehingga harapannya di MA Miftahun Najah ini santri-santrinya bisa menunjukkan sikap yang nasionalis dalam arti mulai dari menjaga lingkungannya, mulai dari mempertahankan dan keamanan diri dan keamanan santrinya ya wilayah pondok, kemudian bisa juga untuk mengajak atau mensosialisasikan hidup sehat gitu. Jadi nasionalisnya lebih ke arah kita menjaga negara Indonesia itu sehat jasmaninya, keamanan negaranya, juga kemandirian santri tersebut. Tidak harus di bulan Agustus ya. Tidak harus di bulan Agustus, betul. Di semua bulan Di harus semua punya bulan semangat nasional. harus sangat-sangat nasionalis. Jangan sampai santri kita ini terpapar oleh ideologi-ideologi yang selain ideologi Pancasila. Baik, Mas Akmal. Sebagai penutup mungkin Siap. satu kata untuk Indonesia di usia 81 tahun apa? Satu kata aja. Satu kata, boleh. Sebenarnya dua ya, Dewa. Oh, dua. Kedua. Serang apa lah. Stop korupsi. Ya. Korupsi. Oke. Satu lagi, mungkin dilengkapi nih kalimat ini. Siap. Santri untuk Indonesia adalah titik-titik. Santri di Indonesia yang akan datang ya. Santri kita itu santri hebat, santri berintegritas, santri jujur. Hebat, integritas, Jujur. Terima kasih. Siap, terima kasih Sama-sama. kembali Pak Dayat. Saya Banyak sedang hal. diundang oleh podcast ini Pak. Saya tahu kan. Mohon maaf nggak ada. Oke, Karena biaya pendidikan kecil, maaf tidak ada. siap. Terima kasih kembali. Semoga Indonesia hebat, profesional dan anti korupsi. Ya, terima kasih Mas Akmal. Mudah-mudahan Terima kasih. santri-santri di Indonesia juga punya semangat nasionalisme Siap. yang tidak hanya di bulan Agustus. Betul Pak. Setiap bulan punya semangat nasionalisme. Ya, Iya. cinta tanah air juga sebagian dari